Teman-teman yang center, oke, manusia guys. Ya, siap. Oke, baik. Baik, terima kasih. WALHI sebagai lembaga advokasi lingkungan hidup di Nusa Tenggara Timur sejauh ini menemukan berbagai macam permasalahan dari laporan yang kami temukan secara langsung dari tapak bersama dengan warga. Untuk itu di pertemuan ini kami mau memberikan beberapa temuan kami yang kami anggap penting untuk kemudian diperhatikan secara keseluruhan. Pertama, terkait penetapan Flores sebagai pulau geotermal dalam keputusan Menteri 2268 garing K garing 30 garing MEM garing 2017 yang mana Menteri ESDM waktu itu menetapkan Flores sebagai pulau geotermal. Dalam kronologi kebijakan yang dibuat oleh Kementerian ESDM ini, waktu itu Pak Gub masih di DPR RI ya Pak Gub ya, 2017. Oh siap. Sosialisasi tentang keputusan Menteri ini itu tidak sampai ke tapak tentang penetapan Flores sebagai pulau geotermal. Berapa banyak warga Flores yang dilibatkan dalam pembuatan kebijakan ini? Ini secara kebijakan, WALHI mencatat bahwa itu tidak masuk dalam prinsip FPIC atau prinsip meaningful participation. Yang kedua, di tahun 2023, WALHI NTT juga mencatat bahwa ESDM menetapkan 28 titik potensial geotermal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. 21 titik di Pulau Flores dan juga Lembata, 6 titik di Kabupaten Awet, dan 1 titik di Kabupaten Kupang. Pertanyaannya, dari penetapan titik-titik ini, berapa banyak warga Nusa Tenggara Timur yang diajak berbicara dalam penetapan titik potensial? Hal ini penting. Kenapa? Karena sejak awal, jika masyarakat tidak dilibatkan, maka jangan salahkan masyarakat. Jika sampai hari ini, konflik sosial, konflik horizontal yang membenturkan pemerintah dan masyarakat terus terjadi. Yang ketiga, WALHI selalu aktif terlibat dalam forum-forum pembahasan rencana umum di daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan di dalam pertemuan ROET, WALHI bersama dengan Pemprov Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan teman-teman Baberida, teman-teman ESDM, teman-teman Perja Perubahan Iklim, kami tidak pernah punya pembahasan terkait dengan geotermal dengan ROET. Kami selalu mengalami itu. Yang dorong oleh pemerintah daerah adalah pemerintah pada energi yang ramah lingkungan, air, arus laut, tata surya, angin. Karena data SDM Provinsi NTT menunjukkan bahwa NTT sangat potensial dengan energi-energi itu. Pertanyaannya, kebijakan-kebijakan pusat itu selalu membenturkan pemerintah daerah dengan masyarakat. Hal ini terlihat jelas dalam temuan-temuan kami. Saya mau bertanya, berapa banyak ahli panas bumi, ahli geotermal yang ada dari Provinsi Nusa Tenggara Timur? Orang NTT sendiri tidak punya ahli geotermal. Tetapi wilayah NTT ditetapkan sebagai pulau geotermal, itu ada sependapat daripada ahli-ahli di luar NTT. Berapa banyak anak NTT yang terlibat di dalam situasi ini, dalam keputusan ini? Yang berikut, WALHI mencatat bahwa kita secara mitigasi bencana, kondisi geografis di NTT itu tidak memungkinkan untuk proyek-proyek dengan dampak ekonomi yang besar. NTT ini adalah daerah yang punya kerentanan bencana tersendiri. Baru-baru ini, kalau Bapak Ibu lihat, ketika gunung Inelomotobi itu meletus, Inelomotobi di Lembata juga statusnya siaga, diikuti dengan Gunung Iya dan gunung-gunung lain di daerah Flores. Sebagian besar bilang bahwa itu adalah potensi panas bumi. Tetapi secara mitigasi bencana, NTT tidak siap dengan situasi bencana. Kita bisa lihat dampak krisis iklim, seronja yang terjadi di Adonara, di Lembata. Kita tidak punya situasi mitigasi bencana yang begitu baik. Pemerintah kita melakukan beban ganda ekologis dengan hadirnya proyek-proyek investasi skala besar, itu selalu memberikan beban ganda ekologis untuk masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Yang kami juga temukan tadi
Bapak dari Dirut PLN juga menyampaikan bahwa di Hulu minim isu. Walhi mencatat sejak 2022, 2021 hingga saat ini ada begitu banyak kasus pengembangan geotermal yang terjadi di Hulu. Ini dimulai dari prinsip meaningful participation yang tidak dimulai sejak awal. Tadi katanya ada dari 19 gendang, 14 gendang sudah menolak, sudah menerima. Tapi dalam catatannya Walhi, dari 14 gendang, 10 gendang sampai hari ini masih menolak. Jika umum Bapak Gubernur sudah beroperasi dari 2012, Walhi menemukan di tahun 2024 akhir, bahwa wilayah pengembangan Pocoleok itu dialihkan secara penuh. Yang mana Pocoleok itu jaraknya 2-3 km dari Hulu. Dan debit air yang dan sumber air yang dipakai untuk pengairan di Hulu itu berasal dari Pocoleok. Ketika pengembangan di Hulu, masyarakat di Pocoleok dijanjikan agar mendapatkan maintenance gratis dan juga akan mendapatkan aliran listrik. Tapi di 2024 itu baru diadili secara penuh. Memang secara temuan ilmiah di lapangan kita tidak menemukan kajian itu bahwa dampak daripada proses geotermal di Hulu itu berdampak secara produktivitas. Ya, ini penting temuan di lapangan. Saya pikir ini penting untuk masukkan bagi Bapak Gubernur dan semua dinas PLN di sini karena jarang sekali Walhi terlibat di dalam temuan-temuan ini. Saya melanjutkan bahwa secara produktivitas pertanian dan kualitas pertanian di Hulu Bapak Gubernur, cerita masyarakat itu menunjukkan bahwa produktivitas menurun sejak operasinya Hulu. Dan ini perlu diikuti dengan temuan tim ahli atau peneliti. Saya berharap setelah ini Gubernur bisa meminta dana untuk turun secara langsung meneliti secara serius situasi ini. Dan ini tidak terjadi di Hulu Bapak Gubernur. Di Sokaria, beberapa petani kopi juga sudah mengeluarkan. Di bulan Maret kemarin, di beberapa waktu kemarin saya bersama dengan Bapak Wakil Bupati di ESI kita sempat bertemu, dan itu beberapa petani Sokaria menyuarakan hal yang sama bahwa sejak Sokaria beroperasi sampai dengan hari ini produktivitas kopi di Sokaria itu menurun. Belum lagi kerusakan lingkungan yang kita lihat secara nyata di mata loko. Dari hal-hal ini kemudian Walhi mencatat bahwa dalam pengembangan geotermal sejauh ini kita tidak hanya mengabaikan prinsip lingkungan, tetapi kita juga abai terhadap kondisi sosial, ekologi, dan juga ekonomi yang terjadi. Banyak masyarakat di Hulu di Pocoleok yang akhirnya harus meninggalkan pekerjaan mereka sebagai petani karena produktivitas pertanian itu tidak menjanjikan. Dalam persoalan sosial, konflik horizontal itu terjadi. Harus diakui bahwa PLN di Hulu itu menciptakan kebun-kebun bagi warga yang pro geotermal dengan membayar upah 100.000 per hari. Lalu kemudian membagikan anakan babi kepada masyarakat yang pro geotermal. Di satu sisi, PLN juga membenturkan masyarakat dengan aparat negara. Ini dari 28 kasus, sekali lagi ini bukan kasus penghadangan masyarakat, tapi ini adalah upaya masyarakat untuk melakukan aksi jaga kampung. Izin Ibu Glenis, karena Bapak Gubernur masih ada waktu untuk lain. Baik, saya akan singkat Ibu. Saya akan singkat. nanti diberi catatan tertulis, diberi catatan tertulis kepada kami. Nanti kami akan membahasnya dengan Baik. Bank maupun Oke. Yang terakhir, Bapak Gubernur dalam program Bapak yang program unggulan hilirisasi dan tambang. Saya pikir itu disambut baik oleh semua pihak. Tapi catatan Bapak Gubernur akan menanggung beban ganda ekonomis jika kebijakan-kebijakan sebelumnya itu tidak diperhatikan dengan baik. Geotermal ini bisa dianggap sebagai salah satu kebijakan yang akan membuat kebijakan hilirisasi dan tambang itu tidak bisa hidup dengan baik di NTB. Sehingga ini perlu diperhatikan secara khusus. Kami berharap agar pemerintah pusat itu bisa bertanggung jawab dari semua itu kebijakan-kebijakan yang dibuat. Dan tolong jangan membenturkan pemerintah daerah dengan masyarakatnya sendiri. Karena kami melihat bahwa masyarakat selalu berhadapan dengan pemerintah daerah
hanya karena kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang ada terhadap prinsip-prinsip ekologi, prinsip-prinsip sosial masyarakat dan juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Mungkin sekian dari saya dulu. Catatan selanjutnya akan kami sampaikan langsung pada dengan Bapak Gubernur. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Grace. Sudah menjawab beberapa hal tentang semua ya, pemerintah maupun negara. Selanjutnya kami memberi kesempatan kepada GPIC SPD yang hadir secara online. Silakan yang mewakili. Untuk Wahli bisa main-main ke Lahendong. Bu Dirjen, Wahli mungkin menitipkan kesan daripada kita ke Lahendong, pembelajaran bisa kita ambil juga tuh ke mata lokal, Bu Dirjen. Kita bisa melihat dampak kerusakan yang terjadi saat ini juga di mata lokal. Dan yang terakhir, pesan dari Wahli untuk Bapak-Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, Bapak dan Wakil Bupati ini dipilih oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur, bukan dipilih oleh kemudian SDM, bukan dipilih oleh PFN, sehingga kami berharap keberpihakan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati itu ada bersama dengan suara masyarakat. Kalau hari ini Bapak Vice Presiden geothermal menggunakan baju tenun NTT, itu akan punah kalau misalnya ruang hidup masyarakat itu tidak dibela habis-habisan oleh pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, sikap kami sama dengan sikap pemimpin umat kami menolak geothermal. Terima kasih.